Izinkan kami memperkenalkan budaya mutu sekolah kami. Saya akan mengawalinya dengan memperlihatkan infrastruktur gedung sekolah kami. Di atas lahan seluas 1.200 meter persegi berdiri bangunan sekolah kami dengan luas kurang lebih 800 meter persegi, terdiri atas 4 lantai dengan status milik yayasan. Baik, selanjutnya. Oke. Sekolah kami diberi nama Sekolah Dasar Swasta Kasih Maitreya, beralamat di Jalan Teladan nomor 6A, Kelurahan Selat Panjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Di bawah naungan Yayasan Prasnamitra Maitreya Cabang Selat Panjang. Awal mula berdiri sekolah kami pada tanggal 4 Juni 2005 dan sudah diakreditasi pertama kali pada tanggal 25 Oktober 2011. Visi yang diemban oleh sekolah kami adalah mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan yang menghasilkan prestasi gemilang dan mengembangkan kepribadian dalam mempraktekkan nilai-nilai hidup cinta kasih atau META. Secara umum, misi sekolah kami adalah membentuk peserta didik yang berprestasi dan tentu saja bijaksana. Baik. Moto sekolah kami adalah dunia satu keluarga, atau lebih terkenal dengan bahasa Mandarinnya adalah Sicie Ijia. Sekalipun para pendidik dan tenaga pendidik, begitu juga peserta didik, berbeda secara terlihat dari ras, agama, warna kulit, tapi kami tetap berada dalam satu keluarga. Kelebihan sekolah kami dibandingkan sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah di tempat kami itu adalah biaya murah dan kualitasnya pendidikannya khususnya sangat unggul. Ini struktur organisasi di sekolah kami. Nah, saya akan memperlihatkan budaya mutu pembelajaran intrakurikuler. Kami menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan seperti yang terlihat pada gambar yang kami tampilkan. Yuk. Berikutnya, budaya mutu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami sangat variatif, antara lain pertama badminton, kemudian catur, tenis meja, bina prestasi matematika, IPA, dan kuis Ki Hajar. Berikutnya kaligrafi Mandarin, seni tari Melayu Japin, seni suara, gambar bercerita, pidato, kriya anyaman, batik pramuka, batik dan balet, dan banyak lagi ekstrakurikuler yang tidak bisa kami tampilkan di sini. Berikutnya adalah budaya mutu manajemen berbasis sekolah, meliputi yang pertama manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah. Ini adalah KTSP yang setiap tahun ajaran kami persiapkan dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangannya adalah kepala sekolah dan guru, kemudian komite sekolah atau yayasan, tokoh masyarakat maupun orang tua. Mekanismenya dilakukan melalui workshop dengan menghadirkan narasumber dari provinsi. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran, setiap guru-guru yang masuk ke dalam kelas kami wajibkan untuk mempersiapkan RPP-nya, dan kami mewajibkan juga kepada guru-guru kami untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap mata pelajaran yang mereka ajarkan kepada peserta didik. Setiap hasil karya anak-anak ya maupun portofolionya kami tampilkan di majalah dinding yang ada di dalam kelasnya masing-masing. Tentu saja kepala sekolah dan guru akan melaporkan kepada orang tua mengenai hasil penilaian kepada orang tua tentunya. Nah, ini manajemen peserta didik berbasis sekolah. Dalam waktu 10 tahun terakhir, progres penerimaan peserta didik di sekolah kami cukup meningkat. Kami selalu menetapkan peraturan maupun tata tertib sebagai pembinaan disiplin kepada peserta didik. Kami juga menyediakan pelayanan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang sangat variatif. Sekolah kami juga menyediakan layanan khusus antara lain perpustakaan, koperasi, kantin sekolah yang menyediakan menu sehat vegetarian, laboratorium komputer.
Nah, manajemen pembiayaan berbasis sekolah yang kami terapkan adalah sumber pemasukan yang diperoleh sekolah kami antara lain yayasan, dari komite, dari donatur, dari dana BOS. Untuk biaya komite sekolah kami ini sangat terjangkau, bahkan tergolong sangat murah. Berikutnya untuk manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami jumlahnya 31 personil. Setiap guru memberikan contoh atau keteladanan, misalnya suka menolong dan membimbing siswa, tidak merokok, berpakaian rapi dan bersih. Manajemen sarana dan prasarana yang ada di sekolah kami antara lain lapangan sekolah, ruang kelas, ruang guru, laboratorium komputer, viara, tempat olahraga, kamar mandi. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah yang menonjol, sangat menonjol di sekolah kami adalah budaya senam kasih atau senam bahagia. Nah, senam kasih ini membentuk, selama ini yang kami lakukan mampu membentuk anak-anak kami yang tetap ceria, berpikiran positif dan optimis, serta peduli terhadap lingkungan. Baik, ini dia implementasi budaya bersih di sekolah kami, terlihat halaman maupun kelas, kantor, toilet tetap dijaga kebersihan. Juga mencuci tangan yang bersih saat makan maupun keluar dari kamar mandi. Implementasi budaya disiplin seperti terlihat pada gambar. Budaya gotong royong juga seperti yang terlihat pada gambar. Budaya baca di sekolah, budaya sopan santun, budaya rukun di sekolah. Nah, budaya mutu perpustakaan, kami berusaha mengelola perpustakaan senyaman mungkin. Setiap hari buku-buku dirapikan dan anak-anak kami kondisikan agar tetap nyaman membaca. Ini adalah sarana prasarana di perpustakaan kami. Ada beberapa komputer yang kami sediakan sebagai sarana anak-anak mencari informasi melalui internet. Nah, keterlibatan pihak lain dalam budaya mutu di sekolah kami antara lain keikutsertaan warga dalam perbaikan kantin. Ya, orang tua menjadi guru pendamping kaligrafi Mandarin sekolah kami. Dan juga kehadiran orang tua pada sosialisasi kurikulum. Mungkin demikian paparan singkat mengenai budaya mutu yang ada di sekolah kami. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Dalam hati kami yakin dan percaya apapun hasilnya kami akan tetap melangkah. Kegiatan Lomba Budaya Mutu ini sebagai batu loncatan buat kami, tetapi kami akan terus meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Terima kasih, salam dunia satu keluarga. Ya, terima kasih Ibu. Giliran kami untuk bertanya. Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang Ibu lakukan agar kebiasaan peserta didik itu tertanam pendidikan karakternya? Apa yang Ibu lakukan? Mungkin yang pertama Pak, mereka menerima tata tertib yang kami buat, baru itu menjadi kebiasaan di semua warga sekolah yang ada. Jadi mereka menerima dulu, gitu. Terus? Dari menerima akhirnya menjadi kebiasaan, ya seterusnya akan seperti itu. Menerima setiap peraturan yang kami buat. Misalnya budaya sopan santun. Ya, kita ada sistem penyambutan di depan gerbang. Nah, penyambutan itu nggak hanya guru, tapi siswa juga kami libatkan. Nah, yang kebiasaan seperti itu kami terapkan di sekolah kami. Demikian juga untuk zona vegetarian. Memang jujur selama ini masih ada kontra di masyarakat karena ini agak sulit diterima mereka, tapi kami masih terus berusaha supaya menjelaskan bahwa vegetarian itu memang bermanfaat. Apa itu vegetarian? Makanan sehat yang non hewani. Oh gitu. Iya Pak. Oke. Saya tidak bertanya ke sana. Ibu, ada nggak semacam pembiasaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah terhadap peserta didik terkait penanaman karakter?
Banyak Pak. Coba diuraikan. Misalnya seperti tadi budaya, coba misalnya budaya-budaya itu budaya rukun, budaya sopan santun, budaya hidup bersih. Berbagai budaya ya. Iya Pak, budaya yang paling menonjol itu budaya senam kasih semesta, senam bahagia istilahnya. Apa yang ditanamkan di sini? Jadi itu sebenarnya tujuannya untuk membentuk jiwa anak yang tetap ceria, optimis dan berpikiran positif. Jadi implementasinya itu kepada pergerakan senam itu sendiri Pak. Gitu. Kalau dalam praktek pembelajaran Ibu? Kalau dalam praktek pembelajaran apa yang bisa ditanamkan? misalnya kayak pembelajaran PAIKEM itu ya Pak ya, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan. Jadi kalau memang itu berhasil di sekolah kami itu terlihat dari ada 4 hal gitu. Terlihat dari ketika anak itu mengalami, kemudian dia berinteraksi dengan teman-teman dan gurunya, juga ketika dia mengkomunikasikan apa yang dia peroleh, dan kemudian dia merefleksikan hasil pembelajarannya itu. Misalnya kegiatan awal sebelum mulai pembelajaran, karakter apa yang ditanamkan? Spiritual tentunya Pak. Jadi sebelum memulai pelajaran, anak-anak dibiasakan untuk berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Selalu itu ya? Iya pasti Pak. Terus setelah itu gimana? Setelah itu sebelum memasuki pelajaran, biasanya guru-guru memberikan motivasi, nasihat. Jadi seperti renungan begitu Pak. Apa karakter apa yang ditanamkan di situ? Banyak karakter yang kami yang kami tanamkan ketika kami memberikan renungan kepada anak-anak. Apa itu? Misalnya cinta kasih, menghormati sesama, nggak hanya hormat kepada gurunya, tapi dengan teman-temannya juga ada sikap hormat menghormatinya gitu. Mengasihi semua makhluk, sekalipun itu hewan begitu. Oke, terus setelah memberi motivasi apa lagi? Baru kemudian mereka ada kebiasaan seperti menyanyikan lagu-lagu inlah ya Pak ya. Apa itu? Untuk apa itu? Untuk menanamkan rasa peka, hati mereka jadi peka terhadap lingkungan. Jadi ada beberapa lagu yang sangat terkenal di sekolah kami yang sering kali kami biasakan anak-anak untuk nyanyikan. Sering atau setiap hari Pak. Ya. Jadi ada satu judul Sebutir Nasi Sejuta Keringat, Nurani Sadar Cemerlang, Ayah Ibunda Terkasih, Mama Tersayang gitu. Memang agak asing didengar, cuman itu menjadi lagu-lagu yang sering kami biasakan. Mungkin dari teman yang lain. Terima kasih, saya mau langsung saja yang tentang ekstrakurikuler. Ibu sebenarnya sebagai kepala sekolah, saya rasa Ibu kalau saya tanya ada berapa sih sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler jumlahnya? Setiap tahun Bu selalu bertambah Bu. Jadi kalau tahun lalu sekitar 13. Nah, kok bisa setiap tahun bertambah? Apakah terkait dengan, kan ada renstra sekolah? Apakah tidak masuk dalam renstra sekolah? Iya, tentunya ada. Kami masukkan di renstra, tapi kami melihat kebutuhan di masyarakat dan perkembangan zaman. Contohnya seperti balet. Ya, ini tahun ajaran ini baru kami bentuk. Masuk nggak di renstra sebelumnya balet? Belum. Oh, oke. Iya. Jadi tidak terkait dengan renstra ya, tidak mengikuti yang ada di renstra ya Ibu. Sebenarnya renstra itu kan rencana sekolah secara keseluruhan strategis ya. Oke. Terus prestasi terbaiknya tadi cuma juara nasional itu juara 1, 2, 3 yang seperti apa Bu tadi? Yang terbaiknya apa? Yang terbaiknya untuk pembelajaran bukan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler bina prestasi misalnya ya. Itu anak-anak mampu menjadi peserta kuis Ki Hajar Nasional di Jakarta. Jadi hanya peserta? Iya, anak-anak juara. Anak. Juara atau peserta? Nilai nih Bu? Peserta. Ya, peringkat ke-6. Tadi kan menang tingkat berapa mana nih? Tingkat nasional? Iya, kalau juara berapa? Kalau ini memang belum jadi juara di nasionalnya, cuman karena dia juara 1 di provinsi masuk ke nasional. Artinya iya. peserta finalis. Ya, bahasanya. Jadi belum pernah ada prestasi ya? Iya. Juara 1, 2, 3 itu belum ya, yang tingkat nasional ya?
Oke, nggak apa-apa supaya jelas aja. Kemudian bagaimana Ibu mengevaluasi Bu tentang program-program ekstrakurikuler ini, bagaimana pelaksanaan evaluasinya dan seperti apa misalnya di sekolah itu berapa kali evaluasi itu dilakukan? Sebenarnya kalau evaluasi sendiri setiap minggu kami pasti laksanakan karena kami ada rapat rutin enggak hanya bersama majelis guru tapi dengan yayasan. Jadi setiap minggu ada rapat rutin untuk mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri. Semua eskul yang kami lakukan akan dibahas di rapat dengan yayasan. Kalau pertanyaan saya, kalau Ibu mengadakan evaluasi setiap minggu, kira-kira kenapa badminton itu tidak, atau kegiatan ekstrakurikuler itu belum berhasil meraih tingkat juara di tingkat nasional? Yang kami lihat selama ini di anak-anak mentalnya masih kurang gitu. Apa yang Ibu lakukan dengan itu? Kami selain memberi motivasi, kami menambah waktu latihannya, gitu. Kemudian terkait dengan struktur organisasi. Jadi apakah setiap tadi kan Ibu bilang banyak sekali, Ibu aja sampai tidak bisa menyebutkan itu, apakah setiap ekstrakurikuler itu ada penanggung jawabnya dan kira-kira tugasnya siapa dan bagian dari guru atau bagaimana? Itu kok jumlahnya kan banyak sekali. Iya benar. Jadi setiap eskul kami ada struktur organisasinya Bu, ada garis instruksi dan koordinasinya. Sebenarnya kalau di portofolio kami sendiri kami ada lampirkan. Cuman karena waktu sangat gurunya sempit. semua berapa Bu? Kami semuanya 31 personil. Jumlah ekstrakurikulernya berapa? Sekarang udah mencapai 13 lebih. Ya, Dan 13 guru memegang itu semua lain-lain. Enggak semua gurunya pegang eskul. Jadi kami pilih guru yang memang punya bakat. Ya 13 kan berarti kan Iya. Ibu semua punya guru 30. Iya, benar. Gitu. Iya. Oke. Ya udah sementara itu Bu, silakan PBS-nya. Baik Ibu, tentang budaya mutu manajemen berbasis sekolah ya di sekolah Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan yang menurut Ibu merupakan keunggulan dari implementasi budaya mutu manajemen berbasis sekolah di sekolah Ibu? Untuk pembelajaran kurikulum dan pembelajarannya, keunggulan kami jadi sekolah pertama yang selalu disahkan KTSP-nya. Jadi itu salah satunya Bu. Kemudian komunikasi kami ke orang tua itu sangat rutin gitu. Jadi kami selalu dua arah di sama orang tua gitu. Jadi ada semacam buku penghubung antara guru dengan orang tua. Juga kami mengkoleksi nomor-nomor telepon orang tua. Jikalau ada masalah dengan anak-anak, kami nggak tunggu sampai parah gitu. Kami langsung telepon. Nah, menindaklanjuti jawaban Ibu, apa saja teknik yang Ibu gunakan untuk berhubungan dengan orang tua atau mungkin dengan masyarakat yang lainnya? Ya, kami kalau mau membuat sebuah peraturan baru misalnya, kami akan undang orang tua, gitu. Jadi melalui rapat. Parenting, terus apa lagi? iya parenting. Terus apa lagi? Biasanya juga kami melibatkan orang tua untuk kegiatan bazar supaya orang tua tahu kegiatan-kegiatan kita itu seperti apa. Termasuk juga buku penghubung tadi ya Bu? Iya betul, buku penghubung. Iya, baik. Ada ciri khas dari budaya mutu manajemen berbasis sekolah Ibu, itu ada rangkaian mulai dari proses perencanaan, kemudian ada pengorganisasian dan seterusnya. Apa saja yang Ibu lakukan untuk merencanakan aktivitas di sekolah? Untuk merencanakan semua aktivitas sekolah, tentu pertama kali saya akan panggil semua guru. Kita akan adakan rapat supaya semua warga sekolah, termasuk guru yang utama, tahu apa aja manajemen kita yang harus kita lakukan satu tahun ajaran Guru saja Ibu? Tidak hanya guru, komite maupun tokoh masyarakat kami akan undang. Realnya kalau tokoh masyarakat itu siapa saja? Para pemuka agama, pandita gitu. Pemuka agama ya.
istilahnya orang-orang yang berkepentingan ya dengan sekolah kita begitu. Betul. Kemudian kalau monefnya Ibu bagaimana yang Ibu lakukan? Monef Ya, monef di sekolah, maksudnya gimana? Mohon maaf Bu ya. monitoring dan Oh, evaluasi monitoring. aktivitas di sekolah. Oke, untuk monitoring ya kami bisa lakukan dengan supervisi, misalnya supervisi. Kemudian Supervisi secara real yang Ibu lakukan di sekolah apa saja Ibu? supervisi pembelajaran, supervisi administrasi, juga supervisi ekstrakurikuler. Kalau supervisi pembelajaran yang Ibu lakukan seperti apa? Kalau supervisi pembelajaran itu ya saya masuk ke kelas, langsung melihat kejadiannya atau proses pembelajaran dalam kelas itu seperti apa. Jadi saya pegang instrumennya untuk mengetahui guru-guru sesuai nggak yang mereka ajarkan dengan RPP yang mereka persiapkan. Ya, seperti itu. Nah, kalau seumpama ada guru ya yang kurang sesuai dengan istilahnya itu rambu-rambu yang telah Ibu pegang pedomannya, apa yang Ibu lakukan? Saya akan panggil guru bersangkutan. Saya akan tanyakan kenapa bisa berbeda gitu. Kemudian saya akan arahkan supaya kalau sudah membuat RPP sedemikian rupa harus dimaksimalkan kejadiannya sama seperti di kelas. Seperti itu Bu. Jadi untuk kedepannya saya monitoring lagi gitu. Saya lakukan lagi untuk pemantauan. Iya. Lain kali Ibu agak demokratis sedikit ya. Jadi istilahnya itu dengan guru nggak ya benar memang kita panggil, tetapi istilahnya dia sendiri yang harus menemukan apa yang kurang dari dia, dan juga kelebihannya mereka menemukan sendiri, dan istilahnya itu kita tinggal tuturi handayani begitu Ibu ya. Jadi kita tidak terlalu mengarahkan guru begitu ya. Untuk sementara cukup dari saya, dilanjutkan Pak Cipto. Baik, silakan Pak Cipto. Siswa Ibu berapa jumlahnya? Tahun ajaran ini jumlahnya 383. Total berapa? 383. SD kelas 1 sampai kelas 6. Betul Pak. Jumlah buku di sekolah Ibu berapa? Kira-kira ada sekitar 1.500. Berapa anggaran Sampai satu buku. tahunnya untuk keperluan perpustakaan? Sekitar 5% dari total. Itu totalnya kira-kira berapa? Karena dari tahun ke tahun itu jumlah buku ya segitu aja, tidak bertambah. Kalau 5% dari anggaran operasional berarti kan besar untuk beli buku. Saya dibantu ya Pak, mohon maaf. Iya. Kami anggarkan 45 juta Khusus untuk beli buku? untuk Beli buku. iya. Kalau misalkan di perpustakaan ada buku baru, bagaimana cara mensosialisasikan buku itu? Biasanya di tahun awal ajaran ya, kami akan memberitahukan ke orang tua bahwa kita ada buku baru yang bisa dipinjam. Jadi kita sosialisasikan gitu. Jadi orang tua Ya, anak-anaknya boleh pinjam dan orang tua harus tahu gitu. yang akan ke perpustakaan itu kan anak-anak. Ya betul. Kenapa orang tua ya diberitahu? Ya maksudnya Pak, biar orang tua nggak pikir ini pakai uang gitu loh ambilnya. Gitu. Ya. Bukan membeli tapi meminjam. Punya mitra dengan perpustakaan lain? Sampai sekarang nih kami belum punya mitra untuk Sendirian, pustaka kan? sendiri, betul. Perpustakaan juga hanya untuk komunitas sekolah? Sebenarnya kalau di tempat kami Ya. pustaka itu Perpustakaan hanya untuk komunitas sekolah iya benar, karena orang lain tidak bisa akses ke situ, betul. masyarakat dan sebagainya, ya tidak ada ya, tidak ada, bisa. Begini Pak, kami kan satu atap ya dengan unit lain seperti TK, SMP sama SMK. Jadi sebenarnya selain SD itu sendiri, peserta didik dari tingkat TK, SMP maupun SMK masuk di perpustakaan itu untuk pinjam. Jadi kita perpustakaannya satu untuk semua unit. Untuk semua. Betul. Padahal anak murid ibu saja sudah hampir 400, SMP mungkin 1000, SMA 1000. Kalau masuk semua perpustakaan kayak apa itu? Makanya Jadi kita lokal perpustakaan juga tidak besar-besar amat. ukurannya sekitar 9 kali 8 meter Pak, memang. Banyak. Tapi kalau itu masuk dari SMA masuk, SMP masuk, SD masuk bareng, boom. Untuk Gimana? SD sendiri kami atur jam kunjung ke perpustakaan gitu. Karena kami juga penyelenggaraan sekolahnya kombinasi ya, pagi dan siang. Jadi Baik. bisa diatur. Ya.
Iya. Guru wajib kunjung ke pustakaan? Ada Pak ya. Ada SOP-nya? SOP-nya ada, kami langsung tempel di depan pintu pustaka. Sebulan berapa kali berkunjung ke pustakaan rata-rata guru? Rata-rata guru kalau sebulan itu ada 4 sampai 6 kali. Kan ada SOP-nya, berarti kan itu jelas. Iya, jadi seminggu sekali gitu kan Pak. Jadi dalam sebulan paling banyak 6 kali. Nah, ya. 4 kali. Menurut Ibu tadi salah satu keunggulannya kan bisa akses web, internet. Iya betul. Apa saja yang dimanfaatkan dari situ? Misalnya kalau Artinya anak produk apa yang sangat inovasi dari sekolah Ibu karena difasilitasi dengan internet misalnya, yang paling menonjol. kalau misalnya ada Pembelajaran ICT berbasis TIK, ada Pak. Kolab komputer ada. setiap lokal ada Setiap lokal enggak, kita enggak sediain, hanya di lab komputer. di lab aja ya. Dan pustaka di situ ada komputernya. Pustaka di lab komputer. Ya, oke. Terima kasih Bu. Baik, saya kira cukup Ibu. Silakan untuk menunggu di luar, tepuk tangan untuk Ibu kita. Terima kasih Bapak